Nah, mari kita sidak. Pertama, domba tidak mungkin makan daging. Domba makannya rumput. Kalau serigala makan daging, daging babi. Serigala makan daging babi enggak menurut saudara Bancet? Makan. Kalau domba Daging. makan daging, babi enggak? Enggak, sayur-sayuran dia. Sayur. Bang, mau bantah sebentar, mau bantah sedikit itu terkait apa namanya kelahiran Yesus itu. Bang Andi. Itu kan waktu umur 12 tahun kan Yesus Oke, kan lanjut. disunat itu ya. Silakan. Yesus kan disunat itu pada umur 12 tahun seperti itu. Nah kan sekarang kan untuk orang Kristen kan jarang ya, maksudnya ada yang nggak disunat seperti itu. Itu dibilang kafir atau gimana bang? Terus pas umur 30 tahun ke atas, terus untuk yang umur dari 13 tahun sampai umur 30, Yesus kemana ya bang ya? Boleh tahu nggak seperti itu penjelasannya? Tiba-tiba kan dia langsung umur 30 tuh, seperti itu diceritanya. Apa dia lagi pergi atau kemana gitu, bertapa atau gimana? Pertanyaan yang sangat bagus. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa setiap datang nabi kepada mereka, ya, selalu saja nabi-nabi ini, para rasul ini yang datang kepada Bani Israel itu diolok-olok oleh mereka. Selalu dihinakan, selalu diolok-olok oleh Bani Israel ketika datang nabi kepada mereka. Nah sekarang begini, Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel ada nggak menulis tentang dirinya? Tak ada. Ada bang Suma. Di mana? Di kitab Talmud. Waduh. Kalau kita melihat data-data Talmud tentang Yesus, aduh, ngeri pokoknya, ngeri kali membacanya. Yesus itu dihujat sedemikian rupa, lebih rendah dari hewan kalau di situ dihujat di kitabnya orang Yahudi. Sementara Yesus diutus untuk mereka, tapi mereka mencatat tentang Yesus yang sangat luar biasa mengerikan. Nah, kemudian yang kedua yang mencatat tentang Yesus adalah non-Yahudi. Siapa ini? Inilah Kristen. Kenapa orang-orang Kristen di kitabnya tidak mencatat Yesus di usia 13 tahun sampai usia 29? Kenapa? Karena itu tidak ada hubungannya dengan iman mereka. EGP dengan usianya Yesus. EGP. Sekolah ya bang ya? Iya, Yesus betul sekolah. Ngapain dicatat? Apakah dia itu membantu bapaknya menjual kayu bakar atau apa? EGP. Menurut mereka itu kami tidak butuhkan. Makanya ada beberapa kitab yang disebut kitab apokrifa, kitab yang disembunyikan, seperti Filipus, Simon, kemudian kitab Barnabas, kemudian kitab Filipus, kemudian kitab Maria, kemudian kitab Maria, kemudian Simon, kemudian Barnabas, Filipi, dan seterusnya. Jadi kitab-kitab ini ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan selera yang memesan. Maka kitab itu disebut kitab kanon, artinya kitab yang diseleksi pada saat pengkanonan, yang sesuai dengan pesanan Roma. Yang lain yang tidak sesuai dengan pesanan Roma, misalnya Filipus menceritakan Yesus menikah. Kemudian Injil Thomas menceritakan Yesus berumah tangga, Injil Maria dan seterusnya menceritakan Yesus begini dan seterusnya. Itu disembunyikan, tidak mau dipakai. Kenapa? Masa dewa kita menikah? Masa dewa kita menjelma kemudian ke bumi ini untuk nebus dosa kita, bisa beranak cucu? Maka ditolaklah itu. Ditolaklah kemudian kitab-kitab tersebut. Padahal apa yang menjadi tolak ukuran benar tidaknya? Mana yang benar, mana yang salah? Siapa yang bisa menentukan itu? Tak ada. Jadi Yesus tidak diceritakan di usia itu karena tidak ada kemudian kepentingan orang-orang Roma Yunani dengan usia Yesus. Yang merupakan kepentingan mereka adalah mereka ditebus dosa-dosanya, mereka dihalalkan makan babi, mereka tidak diperintahkan bersunat, mereka masih pesta-pesta hari Minggu, mereka masih merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Selama itu tidak terganggu, ayo, agama apapun boleh kita anut. Yang penting ada kitabnya. Yang penting kemudian pesta-pesta rakyat yang sudah kita lakoni dari turun-temurun nenek moyang kita jangan dihapuskan, termasuk makanan terlesat kita babi jangan diharamkan. Jadi gitu bang.
Tak ada kepentingan untuk membahas Yesus kalau karena babi ada bang silakan. yang nggak boleh bang. Gimana? Babi di Alkitab ada yang nggak boleh dimakan, yang Ya, bersula. Itu di perjanjian lama, saudaraku. Nah, perjanjian lama menurut Yesus, menurut Paulus, itu sudah tidak berlaku lagi. Di dalam Galatia 2 nomor 1, Galatia 5 nomor 1, itu tidak berlaku lagi. Efesus 2 nomor 15, semua perintah-perintah yang ada di perjanjian lama tidak berlaku lagi, kata Paulus. Kemudian Ibrani 6 nomor 1 itu nggak bisa lagi dipakai. Roma 3 nomor 7, Roma 7 nomor 3 itu hukum Taurat itu adalah sengat maut, tidak boleh lagi dipakai, itu nggak dipakai lagi. Nah, karena itulah perjanjian lama ini hanya dipakai sebagai hiasan dinding, tidak dipraktekkan dalam beragama, tapi hanya ditempel di atas surat-surat kanonik supaya dianggap bahwa Kristen ini adalah agama yang berasal dari Yahudi, padahal sesungguhnya bukan. Dia adalah sekte bidat, sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Tokoh dari sekte bidat ini adalah Paulus. Gitu bang. Berarti kalau yang tadi belum terjawab bang, kalau yang buat Nasrani itu kalau nggak disunat itu kafir atau bukan? Atau Oke. hanya kesehatan aja? Di dalam Galatia 2 nomor 14, Paulus sendiri yang berkata, orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu Paulus yang mengatakan itu. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, ya, tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota Yerusalem. Tak boleh, karena haram, najis. Di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam bait